Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan fikih siasah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Arfanda Putri dan NIM saya 230801015. Latar belakang fikih siasah, hubungan agama dan politik selalu menjadi topik pembicaraan menarik, baik oleh golongan yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun oleh golongan yang berpandang sekuler bagi umat Islam. Munculnya topik pembicaraan tersebut berpangkai dari permasalahan apakah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Munculnya permasalahan tersebut dipandang wajar karena risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah agama yang penuh dengan ajaran dan undang-undang takwani yang bertujuan membangun manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pengertian fikih siasah adalah memahami hukum dan sistem pemerintahan. Dalam fikih siasah adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang hukum dan aturan mengatur kehidupan bernegara serta kepemimpinan dalam Islam. Pada serangkaian bagian berikut, kita akan menjelajahi dalil-dalil dan pembentukan pemerintahan, sistem syura dan aturan mengangkat pemimpin non-Islam berdasarkan perspektif Islam. Dalil fikih siasah, Allahumma subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu la takhzizul yahuda wa narasul awliyana ba'adahu duhuhum awliyau bada wa may yat'alahum minkum fa innahum mihum innallaha la yahdil qaumat zalimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 51. Prinsip-prinsip siasah dalam hidup bermasyarakatan dan bernegara. Di kalangan umat ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif dalam pendapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sebagainya. Semisalnya Rashid Ridha, Hasan al-Banna, dan Al-Maududin meyakini bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, di mana ajaran antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karena itu, dalam bernegara, umat Islam hendak kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Bentuk-bentuk pemerintahan Islam yaitu ada 3: khalifah, imamah, dan imarah. Khalifah adalah bentuk pemerintahan yang paling ideal dalam Islam. Khalifah yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang khalifah. Sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW, khalifah bertugas untuk menegakkan hukum syariat dan memastikan kesejahteraan umat. Yang kedua ada imamah. Imamah adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang imam yang umatnya berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Sistem ini kepemimpinan bersifat turun-menurun dan didasarkan pada keyakinan dan keunggulan keturunan Ali. Yang ketiga itu ada imarah. Imarah adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang amir atau panglima militer. Pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan pemimpin pasukan dan menjaga keamanan wilayah. Bentuk pemerintahan yang sering ditemukan masa-masa peperangan. Ada sistem syurah, perbedaannya dengan demokrasi. Syurah ada 3, yaitu syura musyawarah, syura versus demokrasi, dan keunggulan syurah. Pertama, syura musyawarah. Sistem syurah dalam Islam mengamatkan musyawarah dan konsultat dalam mengambil keputusan. Pemimpin wajib bermusyawarah dengan wakil atau wakil-wakil
wakil-wakilnya sebelum menetapkan suatu kebijakan. Ada syura versus demokrasi. Meski memiliki kesamaan dalam hal partisipasi rakyat, sistem syura berbeda dengan demokrasi barat. Dalam syura, keputusan akhir berada di tangan pemimpin selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Demokrasi cenderung mengedepankan suara mayoritas tanpa batasan agama. Ada ketiga, keunggulan syura. Sistem syura ini diyakini unggul karena berintegritas nilai keadilan, persamaan, dan musyawarah dengan ketaatan pada hukum syariat. Hal ini menjamin kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip Islam. Selanjutnya ada kesimpulannya. Kesimpulan fikih siasa adalah studi tentang hukum dan sistem pemerintahan dalam Islam. Umat Islam harus memilih pemimpin yang amanah, adil, dan memenuhi kriteria pemimpin Islam. Ada 3 bentuk pemerintahan dalam Islam: khilafah, imamah, dan imarah. Sistem syura mewajibkan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dibandingkan dengan demokrasi, sistem syura lebih unggul karena berintegritas nilai-nilai Islam. Ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai mengangkat pemimpin non-muslim sebagai ulama, melarangnya, serta yang lain memperbolehkan dengan syarat pemimpin non-muslim harus patuh pada hukum syariat. Contohnya dalam Islam melarang umat Islam menjadi orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Sekian itu yang bisa saya jelaskan untuk memahami fikih siasa. Mohon maaf bila ada salah kata. Fisabilillah, fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.